nggak sih kalian ngerasa capek abis kerja selama 8 jam per hari? Padahal di masa lalu kita tuh bisa kerja 12-16 jam. Kok bisa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Wanda. Dan hari ini aku akan ngebahas asal-usul Hari Buruh Internasional. Penasaran? Yuk kita mulai. Kembali ke abad 19 di Amerika Serikat, jam kerja buruh itu gila banget. Dalam satu minggu, mereka cuma dikasih libur 1 hari aja. Mereka juga dituntut bekerja selama 12-16 jam per hari. Jadi, kira-kira jam kerja mereka dalam satu minggu itu 72-96 jam kerja. Oh my god. Jaminan keselamatan kerja juga nggak ada. Udah masa gila itu, ditambah lagi upah mereka juga sangat rendah. Untuk pekerja laki-laki dewasa dibayar sebanyak 20-40 dolar per bulan, sedangkan wanita dan anak-anak di bawah umur dibayar sebesar 10-15 dolar per bulan. Nah, gara-gara ketentuan ini, memicu demo besar-besaran oleh para buruh. Pada tanggal 1 Mei 1989, ratusan ribu buruh turun ke jalan. Mereka melakukan aksi mogok kerja dan juga menuntut 8 jam kerja aja dalam sehari. Aksi ini dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 4 Mei tahun 1889. Tapi sayangnya di hari keempat, yaitu di tanggal 4 Mei, terjadi kerusuhan di Haymarket, Chicago. Kerusuhan diawali dengan sebuah ledakan bom yang kemudian memicu baku tembak antara para polisi dan para buruh. Kejadian ini menyebabkan banyak korban jiwa, dari mulai mereka yang luka-luka, bahkan hingga tewas. Selain itu juga terjadi penangkapan terhadap para buruh yang berujung hukuman mati. Serem banget ya. Akhirnya, pada tanggal 14 Mei tahun 1889, Kongres Buruh Internasional yang diadakan di Paris, Prancis, menetapkan tanggal 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional untuk mengenang para perjuangan buruh yang luar biasa ini. Sedih juga ya. Kita doakan ya, semoga para korban bisa diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Karena tanpa mereka, bisa aja per hari ini kita masih kerja selama 16 jam. Setelah kejadian tadi, pasti kita mikirnya kesejahteraan dan keselamatan buruh sudah terjamin dong. Sayangnya, setelah Hari Buruh ditetapkan, tragedi besar kembali mengguncang dunia perburuhan. Tragedi apakah itu? Triangle Waste Company, atau yang lebih dikenal dengan Triangle Shirtwaist Factory, adalah sebuah pabrik. Masa sebuah sih? Adalah pabrik yang bergerak di bidang industri garment atau pembuatan pakaian, jadi khususnya adalah shirtwaist. Shirtwaist ini tuh semacam blus wanita yang pada saat itu sangat terkenal di Amerika. Pabrik ini didirikan tahun 1900 oleh Max Planck dan Isaac Harris yang merupakan imigran Yahudi dari Eropa Timur. Lokasi pabriknya sendiri berada di lantai 8, 9, dan 10 Ash Building, 2329 Washington Place, Manhattan, New York. Saking suksesnya bisnis mereka di waktu itu, mereka dikenal sebagai King of Shirtwaist. Nah, omset mereka sendiri diperkirakan mencapai 208.000 dolar. Kalau dikonversi ke dolar sekarang, itu sekitar 6 juta dolar. Gede juga ya. 6 juta dolar tuh berapa sih kalau dirupiahin? 97 miliar. Pada masa puncak kejayaannya, pabrik ini memiliki 500 orang pekerja yang mayoritasnya adalah wanita muda umur 14 sampai 23 tahun. Kebanyakan dari mereka adalah imigran kelas bawah dan Yahudi Eropa Timur. Keren juga nih Pak Bling sama Pak Haris. Bantu orang sekampung. Pada tanggal 25 Maret tahun 1911, sekitar jam 4 sore waktu setempat, kobaran api terlihat di lantai 8 Ash Building. Karena di dalam pabrik Triangle ini terdapat banyak sekali bahan yang mudah terbakar, jadi apinya semakin cepat membesar dan menyebar. Otomatis ini menyebabkan kepanikan kepada para pekerja. Dalam hitungan menit saja, sebanyak 146 pekerja tewas. Di mana para korban meninggal ini ada yang tewas karena terbakar, karena sesak menghirup asap, dan yang paling ekstrim adalah mereka meninggal karena memaksa lompat dari jendela lantai 9 untuk menghindari api. Astagfirullahaladzim, ngeri banget.
Karena tragedi kebakaran ini, Max Planck dan Isaac Harris harus melalui proses hukum di mana jaksa penuntut umum menyampaikan dua tuduhan awal. Yang pertama adalah pembunuhan secara tidak sengaja tingkat pertama dan tingkat kedua. Yang kedua, lebih difokuskan terhadap praktik penguncian pintu saat jam kerja, sehingga para pekerja sulit untuk melakukan evakuasi. Di dalam sidang ini terungkap juga beberapa fakta mencengangkan dari para saksi. Di antaranya adalah 1. Pintu keluar terkunci dari luar. Penguncian pintu ini sebenarnya juga sudah diprotes dari jauh-jauh hari, tapi menurut mereka tidak ada tindakan yang signifikan dengan beralaskan mencegah adanya pencurian. Yang kedua, proses penyelamatan diri juga sangat sulit dilakukan karena minimnya jalur evakuasi. Setelah aku cari-cari, ternyata ada beberapa fakta lagi yang mungkin bisa menyebabkan kurangnya jalur evakuasi. Yang pertama, tangga darurat mereka itu sudah tua dan saat digunakan itu ambruk. Yang kedua, lift mereka juga hanya bisa memuat beberapa orang. Ya kalian bayangin aja, di 3 lantai pabrik itu kan ada 500 pekerja. Katakanlah liftnya muat 3 orang. Harus bolak-balik berapa kali gitu kan? Belum lagi pasti desek-desekan dong. Dan satu lagi fakta yang paling mengagetkan bahwa ternyata pabrik ini tidak mempunyai alarm kebakaran atau sprinkles. Sistem sprinkles ini tuh yang dia sensor yang biasanya ada di atap gedung. Jadi nanti kalau ada asap yang dia deteksi, dia akan otomatis ngeluarin air. Jadi mereka nggak punya itu, mereka nggak ada sistem sprinkles, mereka juga nggak ada alarm kebakaran, jadi ya repot. Dan aku juga menemukan fakta bahwa dari kejadian ini, Max Planck dan Isaac Harris ternyata mendapatkan klaim asuransi sebesar $60.000. Tapi pengacara dari Planck dan Harris berargumen, ini kalian pasti emosi nih. Pengacaranya mempertanyakan kredibilitas dari para saksi. Karena menurut dia, para saksi ini tuh ngomongnya terlalu terstruktur. Jadi kayak hafalan gitu. Dan pernyataan-pernyataan mereka dianggap tidak spontan. Jadi dia menuduh bahwa saksi ini udah di briefing sama jaksa penuntut. Jadi kurang bisa dipercaya. Pernyataannya yang kedua adalah tidak adanya bukti secara langsung bahwa Planck dan Harris mengunci pintu. Gila banget. Oh harus banget gitu kayak OTT gitu kan jadinya. Yang ketiga, dia menyatakan bahwa situasi pada saat itu tuh sangat kacau. Jadi, mana mungkin mereka bisa menentukan apakah pintunya dikunci atau tidak. Dari pernyataan-pernyataan pengacara ini, kalian pasti udah tahu kan endingnya gimana? Ya, sangat betul sekali. Max Planck dan Isaac Harris dinyatakan tidak bersalah. Buset, nggak di sini nggak di sana sama aja. Nah, keputusan hakim ini pastinya memicu kemarahan dari publik. Publik menganggap bahwa inilah contoh nyata dan jelas sistem keadilan hukum pada saat itu sangat tidak adil, di mana para pengusaha kaya bisa lolos dari tanggung jawab mereka. Tapi justru dari kemarahan publik inilah yang memicu reformasi Undang-Undang Keselamatan Kerja di Amerika Serikat. Pada akhirnya disahkannya sebanyak 30 lebih undang-undang keselamatan kerja. Di antaranya termasuk diwajibkannya pabrik-pabrik memiliki alarm kebakaran atau sistem sprinkles, melarang penguncian pintu saat jam kerja, dan juga terbentuknya Factory Investigating Community yang berperan untuk mengawasi semua pabrik. Keluarga korban menuntut ganti rugi dari Max Planck dan Isaac Harris secara perdata. Dan setelah proses yang panjang, akhirnya di tahun 1913, Max Planck dan Isaac Harris menyetujui untuk memberikan ganti rugi sebesar $75 per korban. Sebagai informasi tambahan, Ash Building sekarang sudah berganti nama menjadi Brown Building. Dan Brown Building ini sudah dialihfungsikan sebagai National Historic Landmark. Dan pada tahun 2023 lalu, Triangle Fire Memorial sudah disahkan dan diresmikan untuk menghormati para korban. Yang paling ikonik dari memorial ini adalah pita besi panjang yang terukirkan nama-nama korban berdampingan dengan kutipan-kutipan dari para saksi mata kejadian tersebut. Tapi tunggu, asuransi kan $60.000 ya? Per korbannya itu dikasih 75, berarti 146 kali 75 kan? Berapa sih? 10.950. Asuransinya 60.000, ganti ruginya 10.950. Terima
kasih banyak udah nonton videonya sampai habis. Kalau kalian suka sama videonya, boleh klik tombol like di bawah. Boleh juga kalian komen-komen apakah ada informasi yang kurang atau ada penyampaian aku yang salah. Atau kalau kalian ada saran atau masukan, boleh banget dikoreksi di bawah biar aku bisa terus mengevaluasi dan memperbaiki video-video aku selanjutnya. Jangan lupa juga untuk subscribe. See you on my next video. Bye. Assalamualaikum.